Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku. Jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 bersama dengan saya, Pendeta Linda Minde SPH. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi tentunya mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena sukacita Natal masih terus kami rasakan dan nikmati sampai saat ini. Dan kami boleh bersukacita, bersyukur, berbahagia untuk kesempatan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita Natal sampai saat ini. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi lewat firman-Mu, maka kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan senantiasa memberlakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 berkata demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tapi senantiasa selalu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini yakni mengenal dan menerima kuasa Allah. Nah, tentunya dalam kehidupan kita mungkin sering mendengar ungkapan yang berkata, tidak dikenal maka tidak disayang. Nah, ungkapan ini memiliki makna di mana orang akan disayang jika dia dikenal atau mengenal seseorang itu. Dan ternyata mengenal seseorang itu sangatlah penting. Karena dengan mengenal, maka kita akan memahami dan mengetahui karakter, idenya, rencananya, dan tujuannya. Nah, saudara-saudaraku, mengenal juga akan membuat kita lebih dekat dan akrab dalam membangun komunikasi antara satu sama lain. Bahkan dengan menjalin relasi antara satu sama lain atau dengan orang lain kita saling mengenal, itu dapat membangun suatu komunitas sekuler, apalagi dalam komunitas yang sakral. Nah, saudara-saudaraku, demikian juga dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini, di mana Yesus Kristus telah datang untuk memperkenalkan diri agar dunia mengenalnya. Tetapi tentunya tidak semua orang mau mengenalnya. Karena setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Itu adalah salah satu hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mereka yang mengambil keputusan untuk memilih dan menerimanya serta mau mengenalnya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Berkat secara khusus ini tentunya menunjukkan bahwa mereka yang menerima kuasa ini bertujuan untuk melaksanakan tugas sebagai anak-anak Allah, yaitu bersaksi tentang Dia kepada seluruh dunia. Kemudian selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan Lukas dalam Kisah Para Rasul
ketika Yesus Kristus hendak naik ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya dan kepada pengikutnya untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tugas ini sangat penting untuk menjangkau mereka yang belum percaya dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Karena tugas ini sangat berat untuk dilakukan oleh kita, maka mereka menerima kuasa itu. Yakni dalam bahasa Yunani dikatakan dunamis, di mana mereka menerima kuasa dari tempat tinggi, menerima kuasa supranatural. Nah, saudara-saudaraku, kuasa ini diberikan untuk menghadapi atau menangkal serangan dari kuasa jahat atau membentengi orang percaya dalam melaksanakan tugas panggilannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, gereja mula-mula menghadapi penganiayaan dan penghambatan yang begitu berat. Di satu pihak, penguasa dan masyarakat mencurigai dan menekan komunitas Kristen ini sebagai golongan yang mengancam otoritas pemerintahan. Namun di lain pihak, penganut agama-agama pribumi menganggap mereka sebagai golongan yang hendak mengancam dan menggantikan kepercayaan mereka. Tentunya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang telah mengenal dan menerima serta mendapat kuasa dari Tuhan Allah, sebagaimana berita-berita yang telah kita dengar selama perayaan Natal ini, kita diingatkan untuk melaksanakan tugas panggilannya dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, serta keberanian yang berkobar dalam memasuki tahun baru sebagai tahun Ramadan. Nah, tentunya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati firman Tuhan, di saat ini mengingatkan kita semua bahwa mari kita mengenal dan menerima Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, mengimani bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Allah untuk menjalankan tugas panggilan iman ini. Kalau saudara-saudara terpilih untuk menjalankan panggilan ini, ambil dan kerjakan panggilan itu. Karena tentu saja tidak semua orang yang terpilih untuk menjalankan tugas panggilan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Amin firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, firman Tuhan telah dibentangkan bagi kami, telah mengingatkan kepada kami dalam sukacita Natal ini untuk kami senantiasa terus membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan Allah. Sehingga ketika hubungan dan relasi itu berjalan dengan baik, maka kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang telah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mampu untuk menjalankan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi alat kesaksian untuk memberitakan tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami semua untuk menjalankan panggilan ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan terus menjaga melindungi kami dalam kerja pelayanan ini. Berdoa bagi gerejamu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, terlebih khususnya Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Kau berkati semua BPMJ, pelayan khusus yang ada kolom 1 sampai kolom 27, komisi-komisi kerja, komisi-komisi BIPRA, bahkan juga tim multimedia, para pendeta yang terus memberi diri dalam kepelayanan ini. Mampukan kami untuk terus jadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami, dari kolom 1 sampai kolom 27, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan bapak, ibu, dan orang tua kami, para lansia. Diberkati kehidupan kami semua Tuhan sebagai satu jemaat-Mu, sehingga benar-benar dalam kehidupan kami menunjukkan bagaimana hidup mengenakan Kristus. Bahkan Tuhan Yesus mampukan kami dalam menjalani
tanggung jawab yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami lewat pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, bisnis kami. Tuhan, Engkau berkati semuanya itu. Bahkan juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami mungkin yang mencari pekerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan. Dan mereka yang di bangku pendidikan, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka dan mereka boleh meraih keberhasilan dan kesuksesan. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, sehingga memperoleh kesembuhan daripadamu. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang ada dalam pergumulan iman. Tuhan teguhkan iman percaya mereka, Tuhan kuatkan mereka semua, sehingga mereka mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau yang begitu mengasihi kami semua, maka kami percaya kasih-Mu akan berlaku bagi siapa saja. Kami yang mau hidup dalam pertobatan, Tuhan, Engkau ubahkan kehidupan kami dan Engkau yang akan menuntun kami untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mengenakan Kristus dan hidup sebagai manusia baru. Bapa, kami juga senantiasa akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan iman apapun itu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh melewati berbagai tantangan, ujian, pergumulan kehidupan mereka. Berdoa juga bagi tim multimedia yang ada, mampukan mereka dalam kerja pelayanan ini. Kami semua juga para talent yang ada diberkati Tuhan sehingga sehat kuat kami peroleh dan terus bisa melayani, menjadi berkat lewat tayangan-tayangan video yang ada di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Pas Selatan. Ya Tuhan kami, ini doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan-tayangan video yang ada, itu semua boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, bahkan di-share setiap tayangan-tayangan video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Pas Selatan, sehingga kita boleh menjadi alat kesaksian lewat tayangan-tayangan video yang kita bagikan. Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.